Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Apalah, berjumpa lagi dengan saya Afalah di channel Ida Afalah. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana caranya dropship 2 supplier satu kota, dropship menggunakan Grab atau Gojek, dan dropship menggunakan metode pembayaran COD atau Cash on Delivery. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan dengan jenis-jenis dropship yang ketiga, yaitu dropship 2 supplier 2 kota atau lebih. Bagi Sobat Apalah yang belum berlangganan di channel Ida Apalah, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya, agar Sobat Apalah bisa mendapatkan video update terbaru tentang bagaimana caranya dropship dan berjualan online di marketplace dan sosial media. Oke Sobat Apalah, di sini saya sudah membuatkan sketsa tentang dropship 2 supplier 2 kota atau lebih. Yang pertama dilakukan pastinya adalah Cici sebagai dropshipper, yaitu memposting semua produk atau sebagian produk dari ke-4 supplier yang ada di sini. Karena di sini mencontohkan 4 supplier, jadi nanti Cici memposting dari supplier 1 ke tokonya, dari supplier 2 ya, dari supplier 3, oke, dan dari supplier 4 ya. Nanti Cici semua akan memposting produk dari toko supplier berbagai yang bisa Cici ambil. Dimanakah toko supplier yang bisa diambil foto-foto atau produknya? Bisa di Tokopedia, bisa di Shopee, bisa di Bukalapak, atau bisa di website, atau bisa di sosial media ya, di luar marketplace juga. Jadi dari manapun supplier menyediakan produknya atau menjual produknya bisa dilakukan ya. Ini bebas. Jadi mau di yang penting di sini kotanya 2. Kalau kotanya 3 gimana? Kotanya 3 hampir sama, nanti tinggal tambahin aja kota yang lain, tapi sistemnya sama. Nah, jika Sobat Apalah menonton video sebelumnya tentang dropship 2 supplier satu kota, nah di situ saya sudah tunjukkan gudang yang namanya Crudable. Nah, ini yang akan menjembatani ya antara supplier, dropshipper dengan pembeli, serta nanti menggunakan peran kurir, salah satunya yaitu Jenti. Oke, jika dropshipper Cici sudah memposting semua produk dari supplier 1, supplier 2, supplier 3, supplier 4 ke toko online-nya di Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee, maka yang langkah berikutnya yaitu Cici tinggal menunggu orderan. Contohnya di sini pembeli Wiwin membeli produk 4 produk ya, membeli 4 produk. Keempat produk tersebut yaitu baju muslim ya, baju muslim dari supplier pertama, kemudian tas wanita dari supplier kedua, dan sepatu wanita dari supplier ketiga, dan celana wanita dari supplier keempat. Nah, Wiwin membeli keempat produk tersebut di tokonya Cici yang ada di Shopee. Saya contohkan Shopee di sini ya, karena di Shopee sini banyak yang peminatnya. Jadi untuk toko lain di Tokopedia atau Bukalapak hampir sama caranya, tapi saya di sini contohkan Shopee aja. Nah, menggunakan kurir JNT ya, menggunakan kurir JNT. Oke, kenapa saya di sini contohkan JNT? Karena biar lengkap dengan kode bookingnya ya. Nah, jadi tadi pembeli Wiwin membeli 4 produk di toko online Cici di Shopee menggunakan JNT. Setelah itu, setelah orderan masuk ke toko online Cici, orderan Wiwin masuk ke toko online Cici, maka langkah berikutnya yaitu ya, dropshipper Cici harus memesan ke 4 supplier di 2 kota yang berbeda. Dia harus membuat orderan manual
ya, bisa membuat orderan manual atau membuat orderan lewat marketplace lagi ya, terserah dia mau lewat marketplace Shopee atau Bukalapak, Tokopedia atau di luar marketplace. Saya contohkan di sini saja ya. Di sini contohnya baju muslim, tokoan Cici memesan produk baju muslim di Shopee ya, di Shopee lagi. Cici memesan produk baju muslim yang dipesan Wiwin, baju muslim di Shopee ya. Contohnya di sini saya contohkan Shopee. Cici memesan produk baju muslim. Nanti si barang baju muslim ini harus dikirim ke gudang. Ya. Harus dikirim ke gudang. Contohnya di sini Bandung ya. Nah, untuk pemilihan gudang kredibel itu bisa di Jakarta atau bisa di Bandung, tergantung. Itu silakan kalian coba saja cek ongkirnya yang paling murah di mana ya. Kalau saya contohkan di sini kali ini di Bandung ya, saya contohkan gudangnya menggunakan gudang yang di Bandung, jadi gudang kredibel yang ada di Bandung. Jadi gudang kredibel itu ada di berbagai kota selain Bandung dan Jakarta pun ada. Silahkan bisa cek di aplikasi kredibel. Untuk mendownload aplikasinya silahkan klik link di bawah deskripsi box video ini ya. Oke, tadi lanjut. Jadi Cici memesan produk baju muslim ke supplier pertama yang ada di Bandung dan dikirim ke gudang kredibel yang ada di Bandung. Contohnya di sini ongkos kirim dari Bandung ke Bandung yaitu 8.000 ya. Ongkos kirimnya 8.000 menggunakan JNE. Oke. 8.000 menggunakan JNE. Kemudian Cici juga memesan produk ke supplier yang kedua masih di Bandung, tas wanita. Contohnya Cici memesan produk tas di Tokopedia. Ya, Tokopedia dengan kurir JNT. Maka produk yang dipesan ke supplier yang kedua dikirim juga ke gudang ya, ke gudang. Contohnya ongkos kirim JNT-nya 10.000 ya. Contoh ini ya. Untuk harga dari suppliernya, contohnya tadi kan baju muslim di sini dijual 100. Dari suppliernya contohnya di sini 80. Kemudian tas wanita di sini 180, dari suppliernya 150. Oke. Tuh, kemudian yang berikutnya yaitu Cici memesan produk ke supplier ketiga yang ada di Jakarta. Memesan sepatu, harganya contohnya karena di sini dijual 200, contohnya dari suppliernya 150. Dikirim produknya ke gudang kredibel yang ada di Bandung ya, bukan di Jakarta. Karena nanti akan semuanya dikumpulkan di Bandung. Jadi dikirim contohnya dari Jakarta ke Bandung yaitu 22.000. Ya, menggunakan JNE. Dipesannya contohnya di Bukalapak ya, Bukalapak. Kemudian Cici juga memesan produk yang keempat yaitu ke supplier yang keempat, celana wanita. Celana wanita contohnya di sini harga celananya yaitu tadi di sini 100 ya dijualnya. 100 apa 100? Oh, 150. Contohnya dari suppliernya harganya 100.000 ya. 100.000. Kemudian dikirim juga produk celana wanitanya ke gudang kredibel yang ada di Bandung. Jadi ini harus satu gudang ya. Jadi produk gudang ini, keempat produk ini dikirim ke satu gudang yang sama ya. Contohnya gudang kredibel A. Ya maka semuanya harus dikirim ke gudang kredibel A gitu. Jangan sampai ini dikirim ke gudang kredibel B, ini dikirim ke gudang kredibel C, dan ini dikirim ke gudang kredibel yang lain. Jadi harus satu kota, harus satu tempat,
kalau crudable A ya semuanya dikirim ke gudang crudable A gitu. Nanti dikirim semua. Contohnya tadi di sini biaya kirim dari Jakarta ke Bandung menggunakan contohnya di sini JNT. Contohnya di sini 23.000. Oke, 23.000. Oke, nah setelah produknya yang dari keempat supplier ini masuk ke gudang crudable, maka di sini crudable harus mempacking semua produk yang sudah diterima atau dipesan oleh Cici ya sebagai dropshipper. Oke, jadi barang sudah ngumpul di sini. Barang sudah ngumpul di sini ya, 4 produknya sudah berkumpul di sini, dan oleh gudang crudable ini nanti akan disatu paketkan. Nah, setelah memesan produk dari berbagai supplier, langkah yang kedua yaitu Cici harus mencetak alamat pemesanan dari pembeli Wiwin dan dikirimkan alamat atau format atau alamat pemesanannya ke gudang crudable ya. Nanti di sini format alamat, format penerima, format pengirim, nomor telepon, dan list barangnya itu nanti diterima oleh pihak gudang crudable ya. Jadi nanti harus buat pesanan baru di aplikasi crudable atau di website crudable dan memasukkan screenshot atau print alamat yang nanti akan diterima oleh pembeli dan list produknya pastinya di sini. Oke. Setelah itu barang akan disatukan dari barang yang tadi sudah dikirim dari 4 supplier ini akan disatukan dan akan ditempel oleh alamat ini. Ketika sudah menjadi sebuah paket, maka nanti dari gudang paketnya akan dikirim atau di drop atau di pick up oleh kurir JNT ya, atau di drop ke agen JNT terdekat. Nah, setelah itu nanti oleh agen JNT, oleh kurir JNT nanti akan dikirim langsung ke pembeli. Jadi satu paket yang berisi 4 produk ini, baju, tas, sepatu, sama celana ini akan dikirim langsung ke pembeli Wiwin. Nanti pembeli Wiwin akan menerima keempat produk tersebut. Jika barang keempat tersebut sudah sesuai, maka nanti di sini pembeli Wiwin akan melakukan konfirmasi penerimaan barang ya di toko online Cici. Jika sudah, nanti uangnya akan masuk langsung ke toko online, ke saldo toko online Cici, dan ongkos kirimnya nanti akan masuk ke kurir. Nah, seperti itu bagaimana caranya dropship 2 supplier 2 kota atau lebih ya. Jadi nanti tadi jelaskan bahwa nanti Cici harus dropship, harus pesan barang dulu ke 4 supplier atau ke supplier yang dipesan produknya oleh pembeli. Nanti dari supplier semua produknya harus dikumpulkan di gudang crudable ya. Di gudang crudable sebagai pihak ketiga yang akan menyatukan keempat produk tersebut. Nanti oleh crudable akan buat satu paket dan akan ditempel alamat penerima yang sudah pesan produk dari toko online Cici, dan nanti sama pihak gudang akan dikirim ke kurir dan akan diterima oleh pembeli Wiwin ya. Nah itu. Jadi sobat apalah yang sudah bertanya-tanya mengenai bagaimana caranya melakukan dropship berbagai supplier, inilah jawabannya. Semoga informasi dan jawaban ini membantu dan memberikan pencerahan bagi sobat apalah. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Hatur nuhun. Ida siapa? Ida apa?